Halo semuanya, selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Baik, di sini sudah ada 26 peserta ya. Acara akan kita mulai. Sebelum mulai, saya mohon semua para hadirin untuk di-mute dulu ya. Semua Zoom-nya di-mute dulu. Mohon bantuan operator. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para hadirin sekalian, saya Maria Ulfa, host sesi TWP, Talk with Permata Hati. Pada hari ini menyambut Anda semua. Teman-teman bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak Ulfa. Alhamdulillah Mbak Zak. Mari kita bersyukur masih diberi kesehatan, rezeki, kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Baik, acara hari ini adalah rangkaian dari kegiatan komunitas Permata Hati dalam rangka memperingati Hari Ibu, yaitu Talk with Permata Hati dengan tema How to Improve Your Well-being, membangun mental kaya untuk hidup sejahtera dan bahagia. Oh ya, tahukah teman-teman kenapa hari ini ditetapkan sebagai Hari Ibu? Mari kita saksikan video sekilas tentang sejarah Hari Ibu. Buat lah. Orang cuma kesini doang. Tahukah bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah sekedar perayaan Mother's Day seperti di negara-negara lain? Kenapa Hari Ibu di Indonesia diperingati tanggal 22 Desember? Peringatan ini menandai peristiwa sejarah yang istimewa di masa lalu, yaitu diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres Perempuan pertama ini diketuai oleh R.A. Sukonto dengan Nyi Hajar Dewantoro sebagai wakilnya dan Suyatin sebagai sekretaris. Pada saat itu, pejuang wanita Indonesia dari Sumatera dan Jawa berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di kota Yogyakarta. Peristiwa itu merupakan tonggak perjuangan perempuan untuk terlibat dalam upaya merebut kemerdekaan dan pergerakan perempuan. Pada tanggal 22 Desember 1953, dalam acara peringatan ke-25 Kongres ini, Presiden RI Soekarno menetapkan sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden RI nomor 316 tahun 1953. Sejak saat itulah setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Perempuan di Indonesia adalah empu yang memiliki peran besar dalam peradaban. Mari kita bergandengan tangan menjadi perempuan yang memiliki jati diri sebagai istri yang memiliki martabat tinggi dan juga menjadi ibu yang berbudi pekerti. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani.
Ya, selamat Hari Ibu untuk semua ibu dan calon ibu di Indonesia. Boleh aplaus dulu ya untuk semua ibu dan calon ibu. Baik, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih aplausnya. Baik teman-teman sekalian, materi malam ini tentu sangat menarik ya, dari temanya saja sudah kita penasaran ya. Nah, tentu malam ini sudah bergabung bersama kita narasumber ya. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya bersama beliau. Ini adalah kurikulum vitae-nya. Ya. Beliau adalah founder dan direktur Permata Hati, aktivis di komunitas ibu profesional sejak 2016 sampai sekarang, manajer SK Consulting, owner SK Publishing, berdomisili di Yogyakarta, dan memiliki banyak karya tulis. Ya. Baiklah para hadirin sekalian, siapkan fokus terbaik Anda ya, supaya waktu kita banyak untuk kita dengarkan materi dari beliau. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa malam ini, Mbak Zakiah Daroja. Ya, halo Mbak Maria Ulfa. Halo, selamat malam Mbak Zak. Selamat malam. Apa kabar nih di Bali? Hujan atau panas ini? Panas sekali kalau di sini Mbak Zak. Di Jogja Oh. gimana Mbak Zak? Di Jogja kemarin-kemarin hujan, tapi sekarang sedang lumayan panas, tapi nggak panas banget ya. Belum hujan lagi. Ya, silakan Mbak Zak. Siap, terima kasih Mbak Maria. Baik, apa kabar teman-teman peserta talk show ya pada malam hari ini, Talk with Permata Hati? Apa ada dari mana saja ini? Boleh ditulis ya, nama dan dari mana nih teman-teman ya. Baik member lama maupun calon member baru ya di batch 3 maupun peserta umum. Ya, terima kasih sudah ikut serta dalam eventnya Permata Hati dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional. Ya, selamat sekali lagi buat teman-teman para ibu dan calon ibu ya, baik ibu biologis maupun ibu ideologis ya. Kita semua merupakan perempuan-perempuan yang menjadi tonggak ya negeri ini. Jadi marilah kita untuk terus meningkatkan diri kita ya, terus belajar untuk menjadi perempuan yang berdaya dan memiliki jati diri. Enggak, Ya. emang tadi aku bilang pusing ya? Oh, Ya, boleh di-mute dulu ya, yang masih belum di-mute, biar suaranya tidak masuk rekaman ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, acara kita pada kali ini adalah dengan tema ya, How to Improve Your Well-being, membangun mental kaya untuk hidup sejahtera dan bahagia. Mungkin teman-teman bertanya ya, apa hubungannya Hari Ibu kok membahas mental kaya sih? Apa hubungannya gitu ya? Ya, karena ya yang menjadi persoalan perempuan gitu ya, yang menjadi perempuan seringkali mudah oleng, yang menjadi perempuan seringkali tidak waras, memicu emosi, memicu ketidakstabilan mental, itu adalah ketika dompetnya kosong. Betul? Betul Mbak Iya, Zak. oke. Ya, jadi ini sangat berhubungan ya antara kita membangun mental kaya agar menjadi perempuan yang sejahtera dan bahagia. Ketika kita sejahtera dan bahagia, kita tuh mampu berpikir yang lebih luas gitu. Urusan perut kita tuh udah selesai gitu. Urusan perut kita udah selesai, kita mampu untuk berpikir sesuatu yang lebih besar lagi dibanding hanya sekedar urusan perut. Ya. Kalau ada istilah itu di dalam agama Islam ya, kefakiran itu dekat dengan kekufuran, gitu kan? Jadi mari kita sebagai perempuan mudah-mudahan ya sesuai dengan tema kali ini, bagaimana kita membangun mental kaya agar hidup kita sejahtera dan bahagia, sehingga kita bisa mencontoh para perempuan-perempuan pejuang ya di masa lalu
untuk membuat sebuah ide-ide, gagasan-gagasan baru ya, menjadi change maker gitu ya, menjadi agen perubahan gitu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luas gitu. Mudah-mudahan nanti visinya seperti itu gitu ya. Nah, sebelum saya sharing materi, saya eh ini dulu ya, share materinya. Ya, sudah terlihat ya, Mbak Ulfa, materinya? Baik. Sudah. Ini Talk with Permata Hati, how to improve your well-being, membangun mental kaya untuk hidup sejahtera dan bahagia. Ya, siapa sih yang nggak kepengen ya hidupnya itu sejahtera dan bahagia gitu ya. Tetapi Mbak Zaki tidak semudah itu. Saya sudah berjuang puluhan tahun, misalnya begitu ya teman-teman komplain gitu ya. Tetapi hidup saya masih banyak mengeluh, masih banyak kekurangan dan sebagainya. Itu kenapa? Dan saya tidak bahagia-bahagia gitu ya. Nah, mudah-mudahan kehadiran teman-teman di acara malam hari ini menemukan sebuah jawaban ya, sehingga teman-teman besok dan seterusnya memiliki sebuah pencerahan baru yang akan membuat teman-teman tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Nah, sebelum saya menindaklanjutan bagaimana cara membangun mental kaya, arti katanya dulu nih, ontologisnya apa itu ya, mental kaya itu. Maksud dari mental kaya bukan sekedar berdasarkan harta atau gaya hidup yang cenderung hedonis gitu ya, atau mementingkan duniawi, namun justru mengacu pada sudut pandang, pemikiran, kebiasaan, dan pengambilan keputusan seseorang atas hidupnya. Jadi ketika kita mendengar mental kaya gitu bukan berarti berarti mental yang uangnya banyak gitu. Bukan seperti itu. Tetapi cenderung kepada pola pandang, pola pikir ya, sudut pandang dan lain sebagainya yang itu menjadi kebiasaan dari mental kita. Ya, karena mungkin teman-teman sering kali mendengar ataupun melihat gitu ya. Boleh minta tolong di-mute dulu yang masih bunyi? Ya, biar tidak mengganggu yang lain ya. Terima kasih. Nah, seringkali kan teman-teman tahu ya, atau mungkin pernah melihat gitu ya, orang yang hartanya sudah banyak gitu ya, sepertinya tidak kekurangan apa-apa, tetapi masih saja nggak waras gitu, masih saja mudah sekali mentalnya kena gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah berhubungan dengan orang-orang yang di grup-grup sosialita gitu ya. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Tetapi di sana tidak ada kedamaian. Justru di sana adalah dipenuhi dengan persaingan-persaingan. Si A punya ini, kita iri pengen punya ini juga. Si B punya itu, kita pengen punya itu juga. Nah, di situ tidak ada kedamaian bahwa hartanya itu sudah mampu membuat kesejahteraan atau membuat mentalnya kaya. Itu menunjukkan bahwa kekayaan harta itu tidak menjamin kita memiliki mental kaya atau kita memiliki kebahagiaan ya. Jadi mental kaya itu bukan semata tentang berapa harta yang kita miliki, tetapi lebih jauh dari itu yaitu tentang pola pikir yang memiliki pola pikir kaya ya. Terus well-being atau kesejahteraan yang meliputi di dalamnya adalah kebahagiaan gitu. Menurut Kamus American Psychological Association, well-being adalah keadaan pada seorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Nah, itu yang dinamakan well-being. Makanya saya memberi judul pada malam hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan atau well-being kita. Karena kesejahteraan itu meliputi seluruh aspek dari hidup kita. Mungkin teman-teman sudah punya keuangan yang cukup, tetapi ketika teman-teman sakit-sakitan itu jadi tidak bisa bahagia gitu karena fisiknya nggak sehat gitu ya. Ketika teman-teman uangnya cukup, tetapi hubungan dengan pasangan nggak baik, itu juga akan membuat kita stres gitu. Kita tidak memiliki hubungan yang sehat atau kebahagiaan memiliki hubungan yang sehat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, well-being ini mencakup keseluruhan aspek dalam hidup kita. Nah, jadi bagaimana nih kita membangun ya well-being kita, membangun mental kaya kita. Nah, kita coba telusuri asal-usul kita gitu ya.
kok bisa sih kita lahir di dunia saat ini gitu ya, sampai setua ini, sampai sebesar ini, kenapa masih ada keluhan-keluhan, rasa kekurangan, tidak puas ya, masih suka stres itu, ada apa gitu ya? Kita coba flashback ke asal mula diri kita ya. Dulu kita ada di rahim ibu kita ya. Ketika kita di dalam rahim, segala yang kita butuhkan itu tercukupi, bukan? Ya, ketika kita ada di dalam rahim, kita tuh tenang hidupnya, tidak ada rasa khawatir, tidak ada bersedih hati gitu ya, tidak ada pusing harus bagaimana ini saya mencukupi kebutuhan makan saya gitu ya. Itu enggak ada. Ya, di dalam rahim semua kebutuhan kita terpenuhi karena kita terhubung dengan rahim ibu kita melalui plasenta. Jadi kebutuhan kita di dalam waktu kita masih bayi di dalam rahim itu sudah tercukupi, kita tidak perlu repot-repot gitu ya. Nah, itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Ketika kita ada di dalam rahim, segala kebutuhan kita itu tercukupi. Lalu masalahnya adalah ketika kita lahir ke dunia, kenapa itu masalah-masalah mulai muncul? Rasa kekurangan ya, rasa tidak cukup, rasa apa? Tidak merasa terus ingin mencapai yang lebih besar gitu ya, rasa bersaing ya, rasa perbandingan dan sebagainya. Kenapa muncul hal-hal seperti itu ya? Nah, barangkali ya kita tidak atau apa keluar dari rahim alam semesta atau rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam perut, kita ada di dalam rahim ibu. Ketika kita lahir atau berada di dunia, harusnya kita pun masih sama, ada di dalam rahimnya semesta. Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Tuhan kita. Bagaimana hadis qudsi ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, aku Ar-Rahman, telah kuciptakan rahim, kubelahkan untuknya nama dari namaku. Barang siapa menyambungkan rahim, niscaya aku menyambung dengannya. Barang siapa memutuskan rahim, niscaya aku memutus dengannya. Dan barang siapa mengokohkan rahim, niscaya aku mengokohkan pula dengannya. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Berarti rahim itu berasal dari kata Ar-Rahman yang artinya itu maha penyayang. Tidak mungkin Tuhan melahirkan kita di dunia itu kayak dilepas aja los gitu ya, nggak ada urusan gitu misalnya Tuhan gitu ya. Bahkan seekor gitu ya binatang melata pun itu sudah dijamin rezekinya tuh sudah dijamin. Apalagi kita manusia yang memiliki tugas atau memiliki apa namanya misi hidup yang tidak sekedar menjadi hewan gitu. Pasti Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kita seharusnya. Lalu kenapa kok kebutuhan kita jadi nggak terpenuhi? Kenapa kita masih merasa kekurangan? Barangkali karena kita sendiri yang memutus hubungan kita dengan rahimnya Tuhan. Barangkali kita sendiri yang tidak menguatkan hubungan ya plasenta kita dengan rahim alam semesta. Barangkali kita sendiri yang memutus gitu ya hubungan kita dengan Ar-Rahim. Nah, coba kita telisik lebih jauh. Kenapa? Yang seharusnya Tuhan itu sudah memberikan semua kebutuhan kita di dunia ini sebagaimana kita ada di dalam rahim. Kenapa ketika kita di luar rahim ibu menjadi kekurangan? Berarti ada yang keliru di dalam kita menjalani hidup ini. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa setiap diri kita pasti dikaruniai rezeki yang cukup ya. Kita bisa lihat ya bahwa proses kita ada di bumi ini ya, manusia ada di bumi ini itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Tidak asal ujuk-ujuk jadi bumi terus ditaruh manusia itu enggak ya. Untuk menjadi sebuah bumi itu bisa dihuni oleh makhluk hidup itu butuh jutaan tahun ya. Butuh jutaan tahun untuk dari yang bumi waktu itu tuh panas banget gitu ya. Akhirnya mendingin, terus ada di situ air, ada di situ dikasih oksigen, ada di situ dikasih sinar gitu ya. Ada dikasih di situ udara. Itu semuanya tuh butuh proses jutaan tahun. Ya, sampai akhirnya muncul itu namanya makhluk bersel satu gitu, kemudian berkembang menjadi makhluk bersel banyak gitu, dan seterusnya sampai pohon, hewan dan sebagainya. Setelah semuanya komplit, baru itu dikasih manusia di bumi ini. Berarti Tuhan untuk menjadikan manusia ada di bumi ini itu tidak main-main.
dia atau Tuhan itu menjadikan bumi ini sedemikian rupa sehingga ya jutaan tahun, mungkin miliaran tahun bumi ini disiapkan untuk kita gitu. Jadi mana mungkin Tuhan akan menelantarkan kita gitu kan? Karena bumi ini tuh rancang itu jutaan tahun untuk sampai kita bisa ditaruh di sini gitu. Ya, bumi, matahari, tumbuhan dan seisinya, alam raya itu diciptakan untuk melayani kita manusia. Terus ketika manusia ya, terus ketika kita itu tidak merasa terlayani, selalu merasa kekurangan, berarti yang salah itu bukan sekitar kita, bukan alamnya, bukan Tuhannya. Kita yang salah. Ada yang salah di dalam diri kita. Mungkin karena kita tidak melihat segala sesuatunya itu menjadi yang seharusnya kita tuh ada di dalam rahim semesta itu tadi. Karena seharusnya yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam bumi ini, semuanya itu dihadirkan untuk melayani kita manusia. Ya. Jadi ketika kita belum sejahtera, di mana ini kesalahannya? Nah, kita lihat ya. Mungkin teman-teman hadir di acara ini kan, oh iya, saya pingin nih keuangannya baik. Ikutlah acaranya Permata Hati gitu ya. Pingin hubungannya baik, baik dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan bos dan sebagainya juga baik gitu ya. Pingin kesehatannya juga baik ya, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin itu juga baik sehingga kita sehat, bisa berkarya, batin kita juga tenang gitu ya, tidak kemerungsung gitu. Terus kita juga bisa berkontribusi untuk kebaikan di dunia ini gitu. Misalnya seperti itu ya. Dan kita memiliki kesejahteraan yang baik. Nah, keinginan-keinginan itu semua itu sebab atau akibat? Ya, akibat ya. Semua itu adalah akibat. Nah, seringkali kita terlalu memfokuskan atau melihat hasil atau akibat yang kita inginkan. Wah, gimana ya kok saya nggak dapat uang yang cukup gitu. Wah, gimana ya kok saya hubungannya selalu bentrok gitu. Oh, gimana ya kok kesehatan saya nggak baik-baik. Itu kita tuh fokusnya kepada hasil yang kita inginkan atau akibat yang kita harapkan. Padahal yang namanya akibat ya hanya akibat. Akibat adalah hasil dari sebab-sebab dan sebab ini banyak sekali. Ya. Jadi, mari kita fokuskan untuk melihat atau memperbanyak sebab-sebab yang memungkinkan kita mendapatkan akibat yang kita harapkan. Ya, jadi kita akibatnya apa itu tidak perlu kita terlalu fokuskan di situ, tetapi yang justru menjadi PR kita adalah kita sudah melakukan sebab-sebab apa saja untuk kita terhubung dengan rahim semesta ini. Ya, coba kita pretelin ya, atau kita gali satu-satu. Sebab yang bisa kita lakukan atau sebab-sebab yang ada di dalam kendali kita yang bisa kita lakukan itu apa saja? Ya, yang pertama yang ini penting banget menurut saya adalah good mindset atau kita memiliki mindset yang baik atau mindset yang benar gitu ya. Kalau boleh saya cerita, saya dulu itu orang waktu muda itu merasa sangat kekurangan gitu ya. Kurang uang, kurang semuanya kekurangan ya. Hidup dalam tekanan yang banyak gitu. Ya. Nah, itu bukan karena apa namanya kesalahan orang tua gitu, bukan sebenarnya. Tetapi karena saya sendiri yang merasa, wah kenapa kok hidup saya begini gitu ya. Karena dari orang tua gitu, bapak saya itu anak dari tuan tanah sebenarnya, tuan tanah di desa saya. Nah, itu kan warisannya banyak ya. Dan zaman dulu kan anaknya banyak. Jadi meskipun tuan tanah, ketika anaknya banyak kan tanahnya jadi dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu bukan saya menyalahkan orang tua gitu ya. Tetapi orang tua saya tidak mendidik bagaimana memiliki mindset keuangan yang benar. Ya, ketika zaman terus berubah gitu ya, mungkin zaman Belanda dulu ketika kita sudah memiliki tanah itu sudah sangat kaya gitu ya, sudah sangat cukup. Tetapi ketika zaman berubah menjadi era industri gitu ya, itu tuh semakin perubahan zaman itu mengikis semuanya ya. Tetapi mindset orang zaman dulu belum berubah sehingga saudara saya mau nikah, saudara saya mau bikin rumah dan sebagainya itu jual tanah dan seterusnya. Akhirnya ketika sudah terbiasa mendapatkan gitu ya, tidak terbiasa untuk berkarya gitu, ketika semuanya habis gitu ya, warisannya habis, itu kebingungan.
kebingungan, wah saya gimana nih? Duitnya kurang, uangnya kurang, ya rezekinya kurang, saya harus ngapain? Nggak ada lagi yang bisa dijual. Ya akhirnya giliran ketiban ke saya gitu ya. Saya sebagai anak terakhir dari 10 bersaudara sudah nggak punya apa-apa gitu. Nah jadi disitulah ya penderitaan saya dimulai ya. Karena di saat saya membutuhkan banyak kebutuhan ya untuk kuliah, ya untuk hidup dan sebagainya, ternyata keuangan keluarga saya sedang dalam kondisi terpuruk. Nah, tetapi di situ ada hikmahnya. Jadi saya tuh mau belajar gitu, mau belajar untuk mengubah mindset saya yang tadinya itu mindsetnya tuh dikasih gitu ya. Kalau butuh ini minta, kalau butuh itu minta gitu ya. Ketika sudah nggak ada yang diminta, itu kebingungan sendiri kan. Nah, akhirnya dari situ saya tergerak untuk banyak belajar. Saya beli buku-buku positif gitu ya. Kayak berpikir berjiwa besar ya, mungkin teman-teman pernah baca, terus Cash Flow Quadrant-nya Robert Kiyosaki gitu, dan buku-buku lain. Itu sengaja saya membeli meskipun berat waktu itu ya. Dan waktu itu saya tuh untuk bisa belajar seperti ini ya. Sekarang teman-teman udah enak gitu ya, nggak usah mengeluarkan effort yang banyak, ikut acara seperti ini gratis kan. Nah dulu itu untuk mau bisa membeli buku itu perjuangannya besar ya. Saya harus bikin apa kue gitu ya, nanti dititip ke warung-warung gitu, jualan baju kredit gitu ya. Bahkan saya rela menjadi ini mencucikan baju saudara agar saya mendapatkan uang ya. Ketika saya mencuci baju saudara, nanti saya dikasih uang 5.000 rupiah waktu itu. Nah, dari uang itu saya bisa ikut seminar. Untuk ikut seminar kayak gini gitu ya, itu saya harus ke kota dan harus bayar 5.000. Dan itu saya rela itu, mau nyuci baju gitu. Tetapi dengan saya melakukan itu semua, mindset saya sedikit demi sedikit itu berubah gitu. Ada pencerahan gitu. Oh iya, saya harus begini. Oh iya, berpikir itu harus besar, berjiwa itu harus besar. Oh, memiliki mindset keuangan itu seperti ini dan lain sebagainya itu mulai berubah. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, apakah setelah banyak belajar terus kondisi keuangan saya membaik gitu? Belum, teman-teman, ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih miskin saja saya itu ya. Masih melarat saja gitu. Tetapi saya tidak putus asa. Saya tidak melihat, oh berarti saya pengen sukses, saya pengen berhasil itu sia-sia dah. Buat belajar macam-macam nggak ada gunanya gitu. Saya nggak berpikir begitu. Saya tetap senang belajar gitu. Hingga proses ekonomi saya tuh bisa melonjak mungkin berkali-kali lipat ya, bahkan mungkin ribuan persen kali lipat itu justru setelah menikah. Ya, setelah menikah ekonomi saya dan keluarga itu meningkat drastis. Nah, terus berarti itu karena suami dong, Mbak Zaki gitu ya misalnya. Bukan. Kalau saya tidak belajar banyak hal untuk mengubah mindset saya, tentunya saya tidak akan menarik suami saya gitu. Saya akan menarik suami yang model orang lain mungkin gitu kan. Nah, berarti ketika teman-teman terutama yang belum memiliki jodoh saat ini, teman-teman tidak perlu khawatir, Wan. Ini saya belajar kayak gini buat apa, Mbak Zaki? Wong saya belum punya pasangan. Justru sebelum punya pasangan itulah kita penting sekali untuk banyak belajar karena teman-teman nanti akan menarik orang yang sefrekuensi dengan teman-teman, ya. Jadi ketika kita sudah belajar untuk mengubah mindset kita, mungkin belum akan langsung berubah realita kehidupan kita, ya. Tetapi itu adalah sebuah sarana untuk membangun perubahan dulu di dalam diri dunia dalam batin kita. Ya, dunia di luar diri kita itu nantinya akan mengikuti. Sebagaimana Tuhan untuk menjadikan bumi ini bisa diberi makhluk bernama manusia, itu kan juga butuh proses. Kita untuk mampu mengubah realitas hidup kita, itu juga butuh proses. Nggak ujuk-ujuk langsung, wah saya habis belajar dari Permata Hati, tahun depan langsung sejahtera, kecukupan, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau begitu gitu ya. Tetapi ketika teman-teman ini berawal dari nol gitu ya, butuh waktu untuk mengubah dunia di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Nah, yang nantinya akan merealisasi gitu ya di dalam realitas kehidupan kita. Jadi teman-teman yang saat ini senang belajar, terus lanjutkan ya. Nantinya proses realita kehidupan Anda akan mengikuti dari perubahan dunia di dalam batin Anda. Nah, terus yang kedua, sebab yang kedua kita bisa lakukan adalah good attitude atau kita memiliki sikap yang baik.
kadangkala ada orang yang pingin memiliki mental kaya, tetapi attitude-nya tuh nggak diubah-ubah gitu. Sering pinjam uang, ngemplang gitu ya, sering pinjam barang nggak dibalik-balikin, sering janjian nggak ditepatin gitu ya. Seringnya minta oleh-oleh dong gitu ya, pinjam 100 dulu dong gitu ya. Mentalnya tuh masih mental dikasih, masih mental harus dibantu. Karena saya tuh kan orang yang kasihan, harus dibantu dong. Kamu harus bantu saya dong gitu. Jadi mentalnya tuh masih mental dikasihani. Nah, susah kalau sudah mau memiliki mental kayak gini dan nggak mau dirubah, itu akan sulit sekali untuk memiliki mental kaya ya. Jadi teman-teman lakukanlah sebab-sebab untuk menjadikan kita memiliki sikap atau attitude yang baik dulu. Nanti ketika kita sudah memiliki attitude yang baik, kesejahteraan itu akan mengikuti kita ya. Terus sebab berikutnya good action ya. Kadangkala kita hanya punya mimpi saja gitu ya, hanya punya mimpi saja tetapi tidak melakukan aksi-aksi apapun gitu ya. Padahal untuk mewujudkan antara mimpi menjadi realita, kuncinya adalah di action, adalah di aksi kita. Kita sudah ngapain saja untuk membuat akibat yang terjadi dalam diri kita adalah yang kita harapkan. Ini sangat penting sekali ya. Terus good self concept. Lah, ini tuh yang sangat penting sekali ya. Teman-teman mungkin pingin ya sejahtera, kecukupan keuangan dan sebagainya, tetapi self konsep diri Anda atau konsep diri Anda itu nggak berubah, itu juga sangat susah. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatkan materi yang lebih detail ini di program basic Permata Hati ya. Buat teman-teman yang belum menjadi member, silahkan, nanti kita masih ada waktu untuk teman-teman yang mau mendaftar di batch 3 ya. Di self concept ini kita pengen ya, kalau kita ingin memiliki akibat yang sesuai dengan harapan kita, harusnya ya, kita mengubah dulu self concept yang ada di dalam diri kita. Kalau kita orang yang minderan, kita orangnya selalu menganggap diri kita jelek, kita selalu merasa diri kita adalah korban, kita selalu merasa diri kita adalah orang yang tidak beruntung. Nah, itu yang perlu kita benahi ya. Terus sebab yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah good habit atau kebiasaan. Teman-teman sudah melakukan kebiasaan apa saja untuk mendapatkan akibat yang teman-teman inginkan? Ya, kalau teman-teman kebiasaannya itu cuma rebahan ya, nonton scrolling HP dan sebagainya, ya jangan berharap untuk memiliki akibat yang sesuai dengan harapan teman-teman ya. Kebiasaan teman-teman hanya ngerumpi gitu ya. Ibu-ibu kan senangnya ngerumpi ya. Senangnya ngerumpi ya, ngomongin A, ngomongin B gitu ya. Coba ubah habit kita itu ya. Bangun pagi, olahraga ya, menata rumah menjadi lebih bersih, lebih tertata. Itu adalah habit-habit yang akan membawa kita menjadi mental kaya, senang belajar, senang mendengarkan atau mendekati orang-orang yang memiliki positif energi dan sebagainya ya. Terus yang terakhir good vibration ya. Vibrasi apa nih yang sudah atau yang biasanya sehari-hari teman-teman pancarkan? Apakah teman-teman seringnya mengeluh gitu? Apakah teman-teman seringnya marah-marah? Apakah teman-teman seringnya menyalahkan diri sendiri ya? Apakah teman-teman seringnya itu merasa kekurangan terus gitu ya? Atau sebaliknya, teman-teman sering bersyukur, teman-teman sering merasakan rasa terima kasih, teman-teman sering merasakan good feeling apa emosi yang baik gitu, itu juga akan menghasilkan akibat yang berbeda. Nah, berarti yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita membangun kebiasaan atau sebab-sebab yang akan mewujudkan akibat yang kita inginkan. Nah, akibat yang kita inginkan itu yang disebut sebagai well-being atau kesejahteraan. Kesejahteraan ini memiliki 8 dimensi atau 8 cakupan di dalam diri kita, ya. Yang pertama itu finansial, ya, keuangan kita yang baik. Ya, kalau ketika keuangan kita baik gitu, kita memiliki kesejahteraan yang baik juga. Terus sosial, kita memiliki hubungan sosial yang baik juga gitu. Kita tidak punya banyak musuh gitu ya, dimusuhin orang gitu. Nah, kalau kita banyak yang mencintai kita gitu ya, meskipun di dalam hidup kita ya pasti ada yang nggak suka. Tetapi ketika kita memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang-orang yang baik gitu,
seperti di komunitas Permata Hati, ya mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk kita memiliki well-being yang baik juga. Terus fisikal atau fisik, ketika kita sehat gitu ya, kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, peran-peran kita, baik sebagai anak, baik sebagai istri, baik sebagai ibu, baik sebagai orang yang bekerja gitu ya. Semuanya itu bisa kita lakukan dengan baik karena kita memiliki fisik yang sehat. Terus emosional, kita juga memiliki kecerdasan emosi yang baik juga. Itu sangat penting agar kita memiliki well-being yang baik. Okupasional atau kita memiliki passion atau kita menemukan panggilan jiwa kita apa. Ini yang akan membuat kita tuh merasa utuh menjadi diri kita, merasa penuh gitu ya. Kadang ada orang yang kayaknya sudah mapan dan sebagainya, tetapi masih gelisah gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang memang panggilan jiwanya belum ketemu. Nah, terus environmental atau lingkungan kita juga baik. Ya alhamdulillah kita tinggal di Indonesia gitu ya. Negaranya aman, tidak terjadi peperangan, itu suatu hal faktor di luar diri kita yang sangat mendukung. Coba teman-teman ada di Palestina misalnya, di jalur Gaza, itu akan sangat sulit untuk merasakan well-being. Jadi mari kita bersyukur kita ada di negara Indonesia yang damai ya, dan aman, tidak terjadi peperangan gitu. Terus intelektual, intelektual kita teman-teman senang belajar kayak gini, itu sedang terus menumbuhkan intelektual kita, gitu ya. Karena kita kan menuntut ilmu dari lahir sampai mati, gitu ya. Ketika kita nggak mau belajar lagi atau merasa saya sudah jadi sarjana, sudah lulus, nggak usah lah belajar, gitu ya. Oh, saya sudah jadi ibu-ibu, ngapainlah belajar? Itu mandek jadinya. Intelektual kita tidak bertumbuh. Ketika teman-teman belajar, siapa yang paling terpengaruh oleh manfaat dari teman-teman belajar? Ya, keluarganya teman-teman, ya, anaknya teman-teman, suaminya teman-teman, itu akan menerima manfaat dari bertumbuhnya intelektualitas teman-teman semua. Terus spiritual, ini juga penting ya, karena tanpa kita memiliki spiritualitas yang baik, semua yang kita punya itu tidak akan menjadi tidak berarti apa-apa ya, karena kita memiliki kegelisahan di dalam batin kita. Jadi meningkatkan spiritualitas itu adalah hal yang sangat penting. Nah, PR kita bersama adalah bagaimana kita membenahi sebab ya. Ini nanti karena waktu kita terbatas, silahkan teman-teman renungkan ya di rumah masing-masing, apa nih yang mau saya benahi sebagai sebab-sebab yang nantinya akan mendatangkan akibat yang baik untuk teman-teman semuanya. Mindset, bagaimana pola pikir Anda ya, bagaimana pola pikir teman-teman, apakah sudah betul atau masih ada yang perlu dibenahi? Silahkan nanti direnungkan sendiri ya. Terus self concept, bagaimana Anda memandang diri Anda? Ya. Terus habit, apa kebiasaan Anda selama ini dan apa yang Anda akan ubah? Ya, untuk kedepannya itu sebagai sebab untuk membenahi sebab-sebab di dalam diri Anda gitu ya. Terus attitude, sikap Anda, kebiasaan apa nih sikap-sikap yang selama ini sudah mendarah daging gitu ya di dalam diri Anda apa? Terus yang jelek-jelek mau diubah seperti apa? Nah, ini penting. Terus action, selama ini action Anda itu bagaimana? Terus apa yang mau dibenahi nih untuk ke depan action Anda untuk mencapai well-being dari ke-8 aspek hidup itu ya. Terus bagaimana tindakan action ya, tadi action, terus vibration. Bagaimana vibrasimu sehari-hari selama ini? Terus apa yang mau Anda benahi untuk membenahi vibrasi yang menjadi lebih baik ke depannya? Nah, semua ini kita bahas lebih detail ya di komunitas Permata Hati di program basic ya. Di program basic bukan hanya kita mendapatkan materi kayak gini ya. Kalau ini kan cuma seminar webinar sejam aja. Nah, kalau di program basic Permata Hati kita mendapatkan mentoring. Ya, teman-teman mendapatkan mentoring. Jadi kita pantau nih dalam 1 bulan 1 materi teman-teman apa saja yang sudah teman-teman dapatkan dari materi itu, apa saja yang sudah teman-teman praktikkan, apa saja yang sudah teman-teman hasilkan, itu kita pantau gitu. Ya, jadi teman-teman sangat beruntung ya yang sudah berada di Permata Hati
bayarnya murah gitu ya. Malah bukan bayar ya, karena hanya bayar pendaftaran itu untuk kegiatan operasional ya, kayak sewa Zoom dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pengurus itu nggak dibayar oleh Permata Hati. Benar-benar ingin melayani sebagai bentuk kita peran kita menjadi sesama perempuan untuk saling mendukung sesama perempuan agar kita sama-sama terus bertumbuh gitu ya. Nah, ini menjadi PR kita semua ya. Nanti teman-teman apa nih yang akan teman-teman benahi untuk menjadi sebab-sebab ya yang nantinya mudah-mudahan akan mengubah akibat yang teman-teman terima di dalam diri teman-teman, di dalam kehidupan teman-teman. Nah, ketika kita sudah memiliki mindset yang baik ya, mindset kita sudah menjadi lebih baik, skill kita tuh otomatis akan meningkat ya. Ketika skill kita meningkat ya, baik soft skill maupun hard skill, itu kepercayaan diri kita itu juga akan meningkat. Nah, kemudian ketika kepercayaan diri kita meningkat, value atau nilai diri kita itu juga akan meningkat juga. Ya, kadang-kala orang bingung gitu. Gimana ya Mbak Zaki? Saya kok pengen meningkatkan penghasilan tapi kok susah gitu. Nah, barangkali yang difokusin itu bagaimana agar jualan saya laku, tetapi tidak pernah membenahi value ya, nilai diri kita tuh apa nih yang perlu ditingkatkan gitu ya, sehingga orang mau membeli jualan kita. Itu kan yang terpenting ya. Jadi ketika kita nilai dirinya meningkat, peluang itu akan datang dengan sendirinya. Peluang itu akan meningkat, peluang itu akan datang, akan kelihatan di mana-mana ya. Ketika peluang itu datang di mana-mana, otomatis rezeki kita juga akan meningkat gitu. Nah, itu akan muter terus seperti itu. Adalah proses yang terus-menerus ya, bukan suatu hal ya cuma satu lingkaran, tapi itu terus-menerus ya. Rezeki kita meningkat, mindset kita berubah lagi menjadi lebih luas, skill kita bertambah lagi, kepercayaan diri kita menjadi lebih tinggi lagi, value atau nilai diri kita menjadi lebih besar lagi, peluang akan menjadi lebih luas lagi, rezeki kita akan bertambah lagi. Itu seperti itu terus gitu. Nah, di kurikulum program basic Permata Hati itu mencakup semua itu ya. Bagaimana kita itu sehat atau baik gitu ya. Secara holistik, meliputi intelektual, emosional, fisikal ya, fisik kita dan spiritual kita. Intelektual kita gimana nih biar meningkat gitu ya. Emosional kita gimana nih biar lebih damai gitu. Fisikal kita gimana nih biar lebih sehat. Spiritual kita gimana nih agar kita memiliki jiwa yang tenang. Itu semua dibahas di program basic Permata Hati ya. Barangkali teman-teman berjodoh untuk bergabung dengan kita bersama-sama belajar, silahkan nanti hubungi Mbak Mega atau Mbak Wahyu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap tahun depan ya teman-teman memiliki kesejahteraan yang lebih baik lagi dari tahun sekarang. Terima kasih Mbak Maria Ulfa, saya kembalikan. Baik, sangat luar biasa sekali Mbak Zak materinya. Ini ilmu yang sangat mahal ya. Waduh, ini benar-benar Mbak Zak mengupas habis ini. Kalau diseminarkan dengan biaya tentu ini sangat mahal. Nah, teman-teman sekalian, saya membuka kesempatan ya untuk yang mau bertanya. Saya persilahkan langsung saja angkat tangan boleh atau langsung dibuka dulu mute-nya bagi yang di mute. Silahkan. Oh, ini di kolom komentar udah ada yang langsung daftar. Mbak Iis Probolinggo, halo Mbak Iis. Yang mana nih Mbak Iis? Boleh angkat tangan? Mbak Iis? Mbak Iis mana ya? Waduh, kayaknya di gini ya. Videonya masih ditutup ini. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan ini karena waktunya sangat mepet. Dua penanya dulu. Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ini di kolom komentar. Ya. Ini dari Mbak Turniati. Ya, Assalamualaikum Mbak Turniati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau bertanya bagaimana cara agar suami istri itu vibrasinya sama. Oke, baik langsung satu-satu aja ya. Nanti untuk pertanyaan berikutnya biar langsung dijawab. Ya, silakan Mbak Zak. Oke, terima kasih Mbak Turniati untuk pertanyaannya.
Ya, sudah menikah berapa tahun Mbak Turniati? Kalau boleh tahu. Dijawab boleh, diketik juga boleh. Ya, sambil menunggu ya 8 tahun. Oke, 8 tahun. siap. 8 tahun sudah lumayan ya. Lumayan apa? Saling saling mengenalnya sudah lumayan lama gitu. Oke, Mbak Turniati. Jadi untuk menyamakan frekuensi atau vibrasi kita dengan suami itu kita tidak bisa mengharapkan dari pasangan, Mbak. Jadi kita dulu nih yang memulai. Kalau Mbak Turniati menuntut pasangan atau suaminya Mbak Turniati itu nanti adanya jengkel saja gitu, mangkel doang gitu adanya ya. Tetapi Mbak Turniati ketika ingin menyamakan frekuensi atau vibrasinya dengan suami, mulailah dari Mbak Turniati dulu. Dan itu memang tidak ujuk-ujuk Mbak, tidak apa namanya sehari 2 hari terus sama gitu, enggak ya. Itu butuh proses. Saya pun meskipun dulu sebelum menikah itu saya sudah apa namanya senang belajar gitu. Dan suami saya pun adalah orang pembelajar karena dia trainer gitu ya. Sudah banyak makan asam garam pembelajaran tentunya. Tetapi ketika kita menikah, kita jadi satu, itu tetap ada hal-hal yang perlu disinkronkan gitu. Dan itu membutuhkan proses yang tidak sedikit, tidak apa namanya sebentar. Itu butuh proses waktu. Nah, mulai dari Mbak Turniati dulu ya sudah belajar seperti ini gitu. Itu sudah sebuah kemajuan menurut saya ya. Sudah mau mengubah mindsetnya ya. Nanti silahkan kalau ingin bergabung di Permata Hati, kalau dari teman-teman yang sudah alumni Permata Hati itu ada peningkatan paling enggak ya hubungan dengan pasangannya menjadi lebih baik karena di situ di program Permata Hati digali lagi lebih banyak gitu tentang hubungan dengan pasangan. Nah, yang utama itu doa, Mbak Turniati. Misalnya ada yang nggak cocok gitu, dari pengalaman saya itu yang utama adalah doa. Kita tidak mungkin mengubah suami kita karena suami kita itu adalah orang lain, ya. Yang bisa mengubahnya adalah Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah doa kita kepada Allah untuk sesuatu yang mungkin kita nggak sreg, untuk sesuatu yang mungkin sulit sekali kita komunikasikan, untuk sesuatu yang sulit sekali mungkin kita untuk bisa sama sinkron, vibrasinya sama-sama enak gitu, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah sendiri yang memberikan hidayah kepadanya untuk suami kita tuh paham tentang diri kita ya. Terus yang kedua, kita kalau saya ini Mbak Turniati Muslim ya, Mbak. Iya, Mbak, saya kira Muslim ya. Mbak Turniati kirimkan doa Al-Fatihah kalau saya, Mbak. Jadi kalau suami lagi tidur itu saya doakan di apa namanya ubun-ubunnya, terus saya sebul. Ya Allah, berikanlah suami saya kelembutan hati gitu. Terus saya kiriman Al-Fatihah, saya sebul di situ. Terus yang ketiga itu waktu mohon maaf di sini mungkin sudah dewasa semua ya. Insya Allah sudah dewasa semua. Waktu hubungan suami istri, Mbak. Ketika kita berhubungan suami istri itu koneksi kita dengan pasangan itu sangat kuat sekali. Apa namanya? Transfer transfer energi kita ketika hubungan seksual itu sangat besar sekali. Jadi ketika Mbak Turniati itu berhubungan seksual, niatin ya di dalam batin untuk bisa sevibrasi, bisa suaminya itu sinkron dengan Mbak Turniati. Mudah-mudahan nanti Mbak Turniati mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu Mbak Turniati dan Mbak Ulfa. Ya, di Bateri Permata Hati Basic itu kayaknya masuk di Family Excel-nya Mbak Zak ya. Iya betul ya, komunikasi dengan pasangan terus apa gimana cara menanganinya gitu nanti dibahas di materi Family Excellence. Oke, terima kasih Mbak Zak. Ini sudah ada tanggapan dari Mbak Turniati. Masya Allah, terima kasih Bu Zakia pencerahannya. Sama-sama Mbak Turniati. Sama-sama Ya ini, Mbak. ya ini kayaknya ada tanggapan juga dari Mbak Suci Desmarita. Ya, doa Fatihah tadi bisa diterapkan ke anak-anak ya Bu. Ya Silakan Mbak bisa Zak. sekali Mbak ke anak-anak. Itu selain untuk apa namanya anak-anak tuh jadi nurut gitu ya, bukan nurut yang apa-apa manut gitu bukan ya. Maksudnya lebih lebih enak gitu anaknya terus
lebih cerdas, ilmu ketika dia belajar itu ilmunya mudah masuk. Itu kalau orang-orang dulu itu ya, orang tua saya mengajarkan itu doa Al-Fatihah. Kalau bisa jangan sekali, malah 7 kali minimal gitu ya, 7 kali minimal dalam sehari itu doakan untuk anak-anak kita. Satu orang gitu ya, satu orang 7 kali Al-Fatihah. Gitu Mbak Suci? Iya, jalur langit ya. Jadi semua jalur dipakai ini. Iya Iya, betul Mbak. Selain iya. anaknya nanti terhubung, terkonek, kalau saya belajar kepada Dokter Aisyah Dahlan, hubungan antara ibu dengan anak itu 10 kali lipat ketimbang koneksinya ya. Koneksinya itu 10 kali lipat ketimbang dengan ayahnya. Sehingga memang ibu atau kita ini yang menjadi bagaimana anak kita akan menjadi. Ya, jadi memang sebagai seorang ibu itu mesti banyak tirakatnya memang ya, karena anak kita mau seperti apa tergantung kita sebagai ibunya seperti apa. Gitu, Mbak. Oke, ini juga ada tanggapan dari Mbak Erna. Assalamualaikum Mbak, saya mau daftar. Wah, ini Mbak Wahyu, Mbak Mega, mohon di follow up untuk Mbak Erna, Mbak Iis, juga Mbak Turniati. Ini sepertinya sudah mau mendaftar di Permata Hati ya untuk mengikuti materi lanjutan. Ya, tanggapan dari Mbak Turniati, ya Bu, saya sudah seminggu ini mengikuti YouTube Pak Arif tentang vibrasi. Insya Allah akan mendaftar di Permata Hati juga. Siap, Mbak Turniati ya. Dari Mbak Oke, Erna kami tunggu. Jember. Iya, alhamdulillah suami saya yang pertama kali mengenal tentang vibrasi via Mas Arif dan kegiatan sekarang saya dapat dari suami saya. Ada beberapa video yang sudah saya lihat dan baca buku Kitab Ilmu Vibrasi, tapi saya belum rampung. Bukunya tebel katanya Mbak Zak. Oke, itu suaminya sangat baik sekali ya memberikan info tentang proses belajar ini gitu ya. Itu suami yang sangat mensupport istrinya. Itu suatu keberuntungan loh Mbak Erna. Kadang tidak semua suami itu mendorong istrinya belajar ya. Kadang malah ada ngapain kamu ikutan kayak gitu-gitu gitu juga ada gitu ya. Jadi Mbak Erna selamat, suaminya yang mendorong Mbak Erna untuk senang belajar. Itu hebat itu. Iya, 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 betul sekali. Ya, jadi saling support ya Mbak Zak ya. Ini juga termasuk tadi dari apa namanya itu di dimensi, termasuk dimensi yang tadi sudah disampaikan Mbak Zak, salah satunya vibrasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan. Lebih bisa praktek lagi kalau ikut di PH Batch 3 kayaknya ini, karena di mentoring sampai betul-betul praktek ini. Betul Iya, Mbak, kalau ini kan cuma semalam ya, iya, acara kita kayak betul-betul. gini cuma semalam. Cuma kalau ikut di Permata Hati, teman-teman bisa apa bersama-sama itu 8 bulan ya di program basic. Betul Nanti kalau sekali. teman-teman merasa cocok gitu bisa melanjutkan ya, melanjutkan program di Permata Hati program lanjutan ya, Itu itu. sudah mirip seperti D1 loh, Mbak Zak. Kalau kuliah D1 sudah berapa itu biayanya? Iya 8 betul bulan. ya, makanya Permata Hati itu sangat baik sekali Iya, memberikan saya sudah ilmunya merasakan diobral gitu ya. manfaatnya. Betul, betul, Demi betul. ya, demi Iya, agar perempuan-perempuan di Indonesia ini berubah gitu, berubah menjadi lebih baik. Ayo kita tuh berubah jadi lebih baik secara lahir maupun batin gitu. Ini loh ada Permata Hati, sudah baik hati mau menyebarkan ya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh teman-teman di Permata Hati gitu. iya, Visinya begitu Mbak Maria ya. betul sekali. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan, Mbak Zak, dari Mbak Cita. Halo, Mbak Cita. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Zaki. Kalau saya nanya tentang hubungan dengan orang tua atau mertua, dalam menjalani kehidupan kadangkala pikiran terlalu fokus dengan komentar dari mertua atau orang tua. Nah, seringkali bikin down. Jadi nggak semangat menjalani hari. Bagaimana mengatasinya ya? Silahkan Mbak Zak. Ya, ini memang salah satu apa problematika rumah tangga itu adalah mertua memang ya. Jadi nggak apa-apa Mbak Cita banyak temannya. Coba yang merasa begitu siapa saja langsung. Ya, nggak apa-apa Mbak. Memang ya kadangkala kita tuh sama orang tua kita aja nggak 100% setuju loh, nggak 100% klop loh, ya. Betul. Sama anak kita saja nggak 100% selalu sama pemikirannya loh. Sama pasangan kita yang udah hidup bertahun-tahun, itu juga nggak 100% sama gitu. Berarti kalau kita hanya ingin semua orang sama dengan kita, ya hidup saja di hutan, itu nggak akan ketemu sampai siapa-siapa gitu. Kita hanya hidup sendiri dengan diri sendiri yang tidak akan terpengaruh ya, atau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran orang lain.
Nah, tetapi kan kita sebagai manusia sosial, apalagi kita sebagai anak, apalagi kita sebagai menantu, kita sebagai istri gitu ya, sebagai ibu itu pasti akan berhubungan dengan orang lain gitu. Itu pasti. Nah, terus bagaimana nih? Ini mertua yang berkomentar yang nggak enak itu gitu. Saran saya gitu ya, berkomentar nggak enaknya itu sering atau sebenarnya Mbak Cita yang menerimanya itu terlalu dalam. Itu karena ada dua, ada yang memang mertua yang sangat cerewet sekali gitu ya, menginiin anaknya gitu. Tapi ada yang kedua sebenarnya nggak sering gitu. Tetapi karena kita penerimaannya itu terlalu dalam gitu ya, sehingga sulit untuk menerima apa yang dikatakan. Nah, kalau yang pertama ya terlalu sering sehingga membuat kita nggak nyaman, mungkin satu-satunya cara adalah kita menjauh dulu, menjauh dari lingkungan orang tua kita. Ya, misalnya kita pindah rumah gitu ya, atau kita memiliki apa namanya nyewa kontrakan sendiri kayak gitu. Yang penting kita tidak terlalu berhubungan terlalu sering gitu ya. Kan ada pepatah Jawa, perek mambu tai, jauh mambu wangi gitu ya. Dekat bau kotoran, jauh bau harum gitu ya. Karena mungkin terlalu dekat sehingga mertua kita tuh tahu jeleknya kita sehingga ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh beliau gitu ya sehingga keluarnya itu hal-hal yang nggak enak gitu. Nah, mungkin salah satu caranya adalah kita tidak terlalu dekat dulu ya. Interaksi kita nggak terlalu sering dulu dengan mertua. Itu sangat membantu ya. Banyak orang yang awalnya itu apa namanya sering bermasalah gitu dengan mertuanya ketika sudah pisah rumah bukan berarti menjaga jarak gitu bukan ya. Tetapi justru untuk kebaikan. Ketika jauh kan jadi harum ya, jadi harum baunya gitu. Nah, itu tujuannya itu. Atau misalnya yang kedua, sebenarnya mertua itu nggak sering-sering amat ngomong nggak enak, tetapi penerimaan kita yang terlalu dalam gitu ya. Itu nanti ada di materi Permata Hati juga gitu ya. Nah, tapi intinya gini, ketika kita terlalu dalam gitu ya, dalam menerima segala sesuatu, kita perlu memakai akal sehat kita. Apa yang disampaikan orang tua itu benar apa enggak sih? Atau saya yang baperan, atau memang itu tuh sesuai kenyataan. Mertua saya itu sedang memberikan feedback atas hal-hal yang memang kekeliruan dari saya gitu ya. Nah, itu silakan Mbak di gali gitu ya. Apakah karena saya yang terlalu baper gitu atau memang kesalahan ada di orang tua. Nah, kuncinya tentunya ada di suaminya Mbak. Ketika Mbak Cita memiliki hubungan yang baik dengan pasangan, silahkan curhatkan ke pasangan gitu ya. Nanti ketika pasangannya itu bisa memahami perasaan Mbak Cita, dia akan mendukung Mbak Cita gitu, akan mendukung, oh ya saya harus ngapain nih ya, atau harus bilang ke mertuanya agar bisa lebih apa namanya menjaga gitu, menjaga pola bicaranya agar Mbak Cita nggak tersakiti atau mungkin dengan dukungan-dukungan yang lain. Jadi kunci utamanya di Mbak Citanya ya dan di suaminya. Mbak Cita bisa berkomunikasi yang baik dengan suami tentang perasaan-perasaan Mbak Cita ini. Mudah-mudahan suaminya nanti bisa membuat sebuah keputusan-keputusan yang baik untuk Mbak Cita gitu. Dan itu nanti akan berpengaruh pada apa namanya emosi Mbak Cita juga. Jadi kesehariannya nggak down terus gitu. Mungkin itu Mbak Maria. Oke, satu lagi ya Mbak Zak ya, ini kayaknya sudah 3 pertanyaan jadi sama ini. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa gabung di PH Batch 3 ya. Dari Mbak Suci lagi nih, Mbak Suci Desmarita, Bu Zakiyah untuk inner child gimana ya? Apa benar kalau dalam mendidik anak-anak kadang saya suka teriak di luar kendali saya? Apa itu inner child? Ya, silakan Mbak Zak. Apa itu inner child berarti ya Ya, pertanyaannya? betul. Dia sering berteriak kalau pendidik anak. Itu apakah bagian dari inner child? Mungkin maksudnya ada yang belum selesai dengan inner child-nya gitu mungkin Mbak Zak. Ya, Mbak Suci sudah bisa memahami itu sudah sangat baik loh. Menyadari bahwa oh aku kok teriak-teriak ya kalau marah sama anak gitu. Itu sudah sangat baik sebenarnya. Sudah sadar kalau Mbak Suci sedang marah gitu. Yang kadangkala ibu-ibu nggak sadari adalah dia marah kepada anak dan dia nggak merasa bersalah gitu. Dia nggak merasa bersalah itu adalah suatu hal yang nggak baik.
Kan ada tuh ibu-ibu yang ya marah-marah teriak-teriak ya santai aja, itu tidak merasa hal itu adalah sebuah yang kurang baik gitu. Nah, ketika Mbak Suci sudah menyadari bahwa itu tuh ada yang nggak baik, kenapa kok saya kalau mendidik anak kok teriak-teriak, itu sebuah kesadaran yang sudah lebih baik, Mbak. Jadi selamat untuk Mbak Suci. Tinggal bagaimana untuk mengatasinya saja itu kan. Kadang-kala orang susah sekali untuk diajak selesai dengan dirinya itu karena tidak merasa ada yang keliru gitu. Kalau Mbak Suci merasa ada yang keliru berarti sudah satu tahap lebih maju. Nah, caranya nanti Mbak Suci itu ketika mau teriak-teriak gitu ya. eh, Mohon maaf karena saya itu belum punya anak ya Mbak Suci. Jadi sebenarnya saya kurang kompeten untuk memberikan advice atau memberikan saran gitu ya kepada Mbak Suci. Karena ketika saya punya anak belum tentu juga saya lebih baik dari Mbak Suci dalam menangani anak gitu ya. Jadi saya ininya ke suami saja ya. Suami atau anak kan sebenarnya sejenis gitu ya. Adalah orang lain yang ada di dalam lingkungan terdekat kita. Nah, ketika saya itu pengen marah kepada suami saya, gitu dulu gitu ya, saya itu menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Ya, misalnya suami saya tuh marah ketika suami saya cuek, berarti sebenarnya saya itu membutuhkan perhatian yang lebih yang tidak diberikan oleh suami saya waktu itu. Nah, berarti yang saya perlu lakukan adalah bagaimana saya tidak menuntut atau merasa suami saya harus memberikan perhatian yang lebih yang seperti saya harapkan. Ya, saya memperhatikan diri saya sendiri. Ya, saya berkegiatan ini itu yang saya suka ya. Saya melakukan hal-hal hobi-hobi yang saya suka. Itu adalah bentuk-bentuk perhatian untuk diri saya sendiri. Saya tidak harus menuntut suami saya untuk memberikan perhatian kepada saya yang ketika itu enggak diberikan saya marah gitu. Demikian pun ketika anak-anak Mbak Suci itu rewel gitu ya. Rewel menurut pandangan Mbak Suci. Itu pasti ada sesuatu yang itu menyenggol hal yang ada di dalam diri Mbak Suci. Misalnya anak teriak itu ketika nggak mau belajar gitu ya. Mbak Suci marah teriak-teriak. Ini misalnya ya karena Mbak Suci tidak mendetailkan teriaknya itu ketika anaknya gimana. Ini contoh saja. Nah, ketika Mbak Suci itu merasa, saya itu teriak ketika anak saya itu diajak belajar itu angel banget atau susah banget. Nah, berarti itu ada tombol yang dinyalakan oleh anaknya Mbak Suci, sehingga Mbak Suci itu terpacu atau tertrigger rasa marahnya, sehingga keluarlah teriak-teriak itu. Nah, Mbak Suci amati itu. Oh, saya tuh misalnya, ini hanya misal saja, nanti ditelaah sendiri Mbak Suci. Oh, saya tuh ketika anak saya susah diajak belajar, saya jadi teriak atau marah. Nah, mungkin dulunya Mbak Suci itu dimarahin sama ibunya ketika belajar gitu. Sehingga Mbak Suci itu merasa ada sesuatu ketika ada anak saya mau belajar, itu saya jadi marah. Oh, barangkali saya itu masih ada luka di dalam diri saya yang itu menjadi kan inner child negatif di dalam diri saya karena dulu orang tua saya itu juga marah ketika saya disuruh belajar nggak mau. Nah, disitulah Mbak Suci bisa menemukan alasan atau sesuatu yang masih ada di dalam diri Mbak Suci yang berupa luka-luka batin itu yang masih bercokol ya di dalam bawah sadar Mbak Suci yang itu terwujud menjadi jadi marah-marah kepada anaknya sekarang. Jadi silahkan Mbak Suci nanti digali ya sendiri apa yang memicu Mbak Suci teriak-teriak itu. Mungkin itu Mbak Maria. Baik, terima kasih Mbak Zak. Sepertinya ini sudah hampir di ujung acara ya. Saya cukupkan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh nanti gabung di PH3. Karena nanti di PH Batch 3 ini, di materi basic itu dapat 8 materi selama 8 bulan. Bukan hanya dikasih materi, tapi dikawal sampai praktek gitu ya. Nah, terkait dengan pengasuhan ya. Nanti di program lanjutan rasanya ada program saung orang tua. Saya sih belum gabung di sana ya karena saya baru lulus di PH Batch 2. Jadi nanti di sana itu saya baca ada juga materi manajemen emosi orang tua. Nah, boleh nanti Mbak Suci gabung ya gitu. Ya, rasanya cukup ya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya bacakan dulu resume ya, review materi dari narasumber kita.
Ya, yang pertama mental kaya. Ya, sesuai dengan tema kita malam ini, ya, mental kaya itu apa? Mental kaya itu adalah sudut pandang, pemikiran, kebiasaan dan pengambilan keputusan seseorang atas hidupnya. Nah, namanya saja how to improve ya, bagaimana memperbaiki, ya, bagaimana membengkeli diri kita sendiri ya untuk menuju well-being, kesejahteraan gitu ya. Nah, selanjutnya setiap manusia sudah dijamin kecukupan rezekinya. Ini mindset pertama yang harus kita tanamkan. Yang ketiga, seisi alam raya diciptakan untuk melayani manusia. Nah, bagaimana step membangun mental kaya? Yang pertama, merubah mindset atau good mindset. Yang kedua, sikap yang baik, good attitude. Yang ketiga, melakukan aksi, good action. Yang keempat, good self concept, konsep diri yang baik, gitu ya. Yang kelima, good habit, kebiasaan yang baik. Yang keenam, good vibration, vibrasi yang baik, gitu ya. Nah, selanjutnya ada 8 dimensi kesejahteraan. Yang pertama sosial, yang kedua finansial, yang ketiga spiritual, yang keempat intelektual, yang kelima environmental atau lingkungan, yang keenam okupasional atau passion ya, yang ketujuh emosional dan yang kedelapan fisikal. Nah, kalau teman-teman masih belum puas ya, ingin lagi mendapatkan materi yang lebih dalam tadi penjelasan narasumber karena malam ini kita memang dibatasi waktunya hanya 1 jam ya. Nah, boleh nanti bergabung di PH Paj 3. Untuk pendaftarannya boleh nanti bertanya di grup atau langsung ke medsos Permata Hati ya, sudah ada di Facebook, di beradanya atau di Instagram Permata Hati, langsung saja menuju link bio-nya sudah ada, klik link pendaftarannya di sana ya. Baik, tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara ini. Kalau di Bali sudah 21.40, ini di Bali ada sahabat saya, Bu Hutma. Terima kasih Bu Hutma sudah mau bergabung. Beliau ini sangat menginspirasi saya, sudah bergabung dari Bali, Mbak Zak. Wah, halo. Ada, halo Bu Saya di Hutma. Jogja, Ibu. Yang lainnya juga mungkin ada ini yang tidak bisa saya cek satu persatu. Begitu juga para hadirin yang lain yang tentunya dari kota seluruh Indonesia ya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara ya, tidak terasa sudah jam 21.41 ini. Terima kasih saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber dan juga audiens yang sudah hadir malam ini. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya persilahkan dulu kepada Mbak Zakia untuk memberikan closing statement. Silakan Mbak Zak. Ya, baik Mbak Maria. Teman-teman, sejahtera itu kondisi makmur, cukup, aman, dan tentram. Bahagia adalah kondisi tidak adanya konflik di dalam batin kita. Dengan kita mengubah sebab-sebab yang mungkin mengubah mental kita menjadi mental kaya, semoga kita mampu membuat ya well-being kita dan hidup sejahtera dan bahagia. Demikian, Mbak. Terima kasih Mbak Zak, luar biasa sekali. Boleh minta aplausnya semuanya para hadirin untuk narasumber kita malam ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Direktur Permata Hati. Beliau sudah sangat luar biasa mau membagi ilmunya ya. Tentu ilmu yang tadi sudah disampaikan didapat dengan tidak mudah ya. Dengan tadi sudah disampaikan salah satunya mengikuti beberapa seminar-seminar dengan mencuci baju, rela mencuci baju dengan proses yang tidak mudah ya. Jadi ini insight yang luar biasa buat kita ya. Nah, selanjutnya saya sedikit berpantun dulu ya. Kain bludru jadi bahan buat baju untuk pesta. Momen ini jangan disia-siakan. Mari kita foto bersama. Yuk siapkan senyum termanis ya semuanya. Kita foto bersama dulu. Mbak Lilis sebagai operator bisa dibantu foto ya. Nanti saya kode dulu. Semuanya pasang senyum manis ya. Di angka 1 berarti semuanya senyum. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih senyum manisnya.
Ya, sebelum saya tutup, saya informasikan lagi sekali lagi ya, bahwa step materi yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri ada di PH Batch 3 atau Permata Hati Batch 3 basic, yang program basic ya, boleh nanti langsung mendaftar di grup atau langsung ke medsosnya, terutama di Instagramnya sudah ada link bio, tinggal klik aja pendaftaran ya di sana. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang PH Batch 3, pendaftaran PH Batch 3, boleh dilihat dalam video berikut ini. Ya, terima kasih. Itu tadi sudah ada dalam video ya, dapat 8 materi ya selama 8 bulan ya, hanya dengan pendaftaran 59.000 saja teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang akan mengubah hidup teman-teman. Ya, itu murah banget loh. Jika di luar sana pasti butuh biaya mahal ya. Karena ini sudah sama dengan D1 selama 8 bulan dikawal sampai praktek ya. Nanti setelah lulus di basic masih ada program lanjutan lagi. Nah, ini luar biasa sekali Bu Direktur Permata Hati ya, sudah memprakarsai berdirinya Permata Hati Bu Zakiah Darojah. Terima kasih Bu Zak. Nah, Sama-sama Mbak Maria Ulfa. ya, tentu banyak juga ya seminar-seminar seperti ini atau seminar-seminar seperti ini yang diprakarsai oleh Permata Hati. Jadi kita bukan hanya nanti dapat materi di komunitas kita, artinya di base program basic atau program lanjutan, tapi juga banyak di seminar-seminar yang tentu di event-event seperti sekarang ini, contohnya di Hari Ibu. Nah, jadi banyak sekali materi yang kita dapat, banyak sekali ilmu yang akan kita dapat kalau kita bergabung di komunitas Permata Hati. Ya, baik, tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung waktu ini. Oh ya, sekali lagi saya tadi lupa menyampaikan pendaftaran untuk PH Batch 3 itu sampai 30 Desember. Ya, sudah diperpanjang ya, sudah diperpanjang. Nah, nanti kelasnya akan dimulai nanti di tanggal 2 Januari. Ya. Baik, sudah jam 21.46. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan audiens. Saya selaku host mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini kaya, bahagia, sejahtera sesuai dengan materi kita malam ini. Saya tutup. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih teman-teman semuanya. Sama-sama Mbak Zakia. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Dadah. Permata Hati, Komunitas Indonesia Permata